Selamat datang di channel Nalar Yoga. Kecerdasan buatan atau AI dapat belajar sendiri melalui algoritma yang memproses data dan mengidentifikasi pola tanpa instruksi eksplisit dari manusia. Ini memungkinkan sistem untuk menggeneralisasi dari pengalaman mirip dengan manusia tetapi lebih cepat dan dalam skala besar. Salah satu teknik utama adalah pembelajaran tanpa pengawasan atau unsupervised learning. Di sini, model menemukan pola tersembunyi dalam data yang tidak berlabel. Teknik kedua adalah pembelajaran penguatan atau reinforcement learning. Agen belajar melalui trial and error untuk memaksimalkan hadiah dari lingkungan. Teknik ketiga adalah pembelajaran mandiri atau self-supervised learning. Model belajar dari data tidak berlabel dengan membuat tugas sendiri untuk diprediksi. Model seperti merenit stiftat ning vir ning pasif tanpa supervisi seminimin. Demikian pula, model seperti Gemini 2.0 dapat belajar dari interaksi dan data real-time untuk meningkatkan kemampuan mereka. Pembelajaran mesin adalah sebidang kecerdasan buatan yang memungkinkan model untuk belajar dari data. Ini menjadi fondasi bagi AI yang bisa belajar sendiri. Jenis pertama adalah pembelajaran terawasi. Di sini, model dilatih menggunakan data yang sudah diberi label, seperti gambar tomat atau wortel yang diklasifikasi. Model kemudian dapat membuat prediksi pada data baru. Jenis kedua adalah pembelajaran tanpa pengawasan. Model menganalisis data tanpa label dan menemukan pola tersembunyi, seperti mengelompokkan data serupa. Algoritma seperti K-means digunakan untuk clustering, membagi data ke dalam kelompok berdasarkan kesamaan. Jenis ketiga adalah pembelajaran penguatan. Agen belajar melalui interaksi dengan lingkungan, mencoba berbagai tindakan dan menerima hadiah atau hukuman. Dasar matematiknya adalah Markov Decision Process, di mana agen mengoptimalkan kebijakan untuk memaksimalkan hadiah jangka panjang. Pembelajaran mendalam adalah teknik kecerdasan buatan yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk memproses dan belajar data. Jaringan saraf tiruan terdiri dari lapisan input yang menerima data, satu atau lebih lapisan tersembunyi yang memproses informasi, dan lapisan output yang menghasilkan hasil. Algoritma backpropagation adalah kunci pembelajaran mendalam. Ia menghimpun kesalahan di lapisan output dan menyebarkannya kembali ke lapisan sebelumnya. Melalui gradient descent, perbandingan sesuaian untuk enanggiturkas, sungguh serta palk. Pembelajaran mendalam memungkinkan kecerdasan buatan memproses data kompleks seperti gambar dan suara dan akuisahingsi, membuat pintu unapatistimingsen. Pembelajaran mandiri adalah teknik inovatif di mana model kecerdasan buatan belajar dari data tanpa label dengan membuat tugas pembelajaran sendiri. Teknik ini memungkinkan model untuk mengidentifikasi pola secara otomatis. Model membuat tugas seperti memprediksi bagian data yang hilang. Ini memulihkan reach data melalui rate. Model seperti BERT dari Google menggunakan teknik ini. BERT memahami bahasa secara mendalam melalui pembelajaran mandiri. Berikut threads mengetahui step transfer, BRT, sistem data eksternal. Proses masking pada BERT menunjukkan bagaimana model memprediksi token yang disebutkan untuk Mason. Pembelajaran mandiri memberikan pemahaman konteks bahasa yang lebih baik dan mendukung inovasi di berbagai aplikasi AI. Dengan kemajuan cerdasan buatan yang belajar sendiri, muncul kekhawatiran terhadap AI forward. Untuk mengatasi risiko ini, regulasi global seperti EU AI Act mulai diterapkan di berbagai era. Teknik seperti Explainable AI atau XAI dikandalkan untuk bertaktik transparan dan separan manusia. Selain itu, data yang berkualitas sangat penting untuk menghindari bias dalam lebih. Contoh pertama adalah AlphaGo dari DeepMind. AI ini belajar bermain permainan Go melalui reinforcement learning. Sistem ini mempelajari strategi dengan bermain melawan dirinya sendiri, akhirnya mengalahkan juara manusia dunia. Ini menunjukkan bagaimana AI dapat mencapai keahlian superhuman melalui pembelajaran penguatan. Contoh kedua adalah seri GPT dari OpenAI, khususnya GPT-5. AI ini belajar dari dataset internet yang sangat besar melalui self-supervised learning. Tanpa label eksplisit, model memprediksi kata-kata berikutnya dalam teks, memungkinkan pembelajaran pola bahasa. Hasilnya, GPT-5 dapat menghasilkan konten kreatif, kode program, dan beradaptasi dengan tugas baru melalui interaksi pengguna.
Contoh ketiga adalah Tesla Autopilot. Sistem ini belajar mengemudi otonom dari data pengemudi manusia dan simulasi komputer. Menggunakan end-to-end learning, AI memproses input dari kamera dan sensor langsung untuk membuat keputusan mengemudi. Pendekatan ini telah mengurangi kecelakaan secara signifikan dalam uji coba, menunjukkan potensi AI dalam transportasi. Contoh-contoh ini, AlphaGo, GPT-5, dan Tesla Autopilot menunjukkan aplikasi praktis AI yang belajar sendiri. Mereka mendemonstrasikan bagaimana teknik pembelajaran dapat diterapkan di dunia nyata untuk mencapai hasil luar biasa. Masa depan AI yang belajar sendiri menjanjikan perkembangan pesat. Hingga 2030, diperkirakan 80% AI akan menggunakan teknik belajar sendiri, menunjukkan adopsi yang luas di berbagai sektor. Potensi mencapai kecerdasan umum buatan atau AGI penuh diperkirakan sekitar tahun 2035 hingga 2040, di mana AI dapat belajar lintas domain dengan otonomi tinggi. Namun, tantangan seperti energi komputasi tinggi yang meningkatkan jejak karbon dan kesenjangan sosial yang dapat diperburuk oleh teknologi ini perlu diatasi dengan regulasi dan inovasi. Di sisi positif, AI belajar sendiri akan semakin penting untuk solusi iklim, seperti model yang belajar dari data satelit untuk prediksi cuaca yang akurat, membantu mitigasi perubahan iklim. Dari segi mengharapkan AI besar untuk inovasi, tetapi melintang batas dan seimbang untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.